impian, tujuan atau goal ya yang kita harus punyai dulu, harus kita miliki. Impian kita yang paling besar apa? Apa cita-cita kita? Kalau itu sudah pasti dan sudah mengeras di benak kita, dari situ kita tuju ke arah goal kita, ke arah cita-cita kita. Jangan cuma punya cita-cita yang rendah. Usahakan cita-cita itu yang setinggi-tingginya. Setelah kita punya itu, kita mulai berangkat. Kita baru mulai menuju ke sana dan mengalami, menguasai, memberontak atau menggulingkan semua yang ingin menghalangi cita-cita itu. Kalau kita cepat menyerah, berarti dalam segala hal pun kita pasti akan menyerah. Ya kan? So, contohnya apa? Taruhlah cita-citamu ingin menjadi presiden Indonesia. Ya, kenapa tidak? Ya. Kalau cita-cita itu kamu utarakan kepada keluarga, teman, dan yang lain-lain, tentunya mereka akan ketawa, ya kan? Wah, angan-angan yang tidak mungkin mereka berkata seperti itu, ya. Nah, itu halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang selalu ada. Apapun yang akan kita utarakan, apapun yang kita jelaskan kepada orang lain mengenai cita-cita kita. Kalau kita getar dan iya ya, kayaknya nggak mungkin jadi presiden RI, ya terus kita mundur, terus kita ganti cita-cita kita. Berarti tujuan kita atau goal kita atau cita-cita kita bukan itu sebenarnya. Jadi yang paling utama adalah apa dulu, apa yang kita mau, apa yang kita akan tuju, apa impian kita. Dari situ kita berangkat. Saya tidak bisa kasih contoh apa yang kamu mau, tapi banyak contoh-contohnya, bukti-buktinya yang sudah dialami oleh banyak orang. Bisa di Google, bisa dibaca di buku, dimanapun. Ya, contohnya banyak sekali. Orang-orang yang berhasil itu sejak muda atau malah sejak kecil sudah mulai merintis cita-citanya. Ya, sejak kecil, sejak dari sekolah, rintangannya apa? Malah dikeluarkan dari sekolahnya. Ya, contoh yang paling saya ingat Albert Einstein, ya, yang menciptakan rumus formula bom atom. Rupanya dia pernah dikeluarkan dari sekolah, ya, karena nilainya tidak bagus. Pemain basket Michael Jordan juga sama. Setiap kali dia gagal dikeluarkan dari klub-klub basketball. Banyak sekali contoh-contohnya dari negara-negara lain juga. Ya, kenapa saya ambil contoh-contoh itu? Karena sering diceritakan, ya kan? Oke, dari Asia, Honda, ya, sejak kecil dia selalu membangun sesuatu, ya, yang secara mekanik. Dirintis dari mulai kecil sampai akhirnya bisa membuat suatu mesin, dan industri mobil Honda sampai saat ini tentunya sangat terkemuka, ya, dan terkenal. Dan juga di negara ini, di Amerika, mobil brand Honda itu sangat terkenal dan sulit untuk ditandingi, ya. Seperti itu. Honda sendiri mungkin tidak terbayang akan seperti itu hidupnya. Jadi
untuk mencapai cita-cita, kita harus punya cita-cita dulu. Kemudian dirintis dari situ. Jangan takut gagal. Nah, bicara soal gagal, kita harus berani gagal. Harus berani mencoba. Harus berani mengambil resiko yang berat. Tentunya kita akan gagal. Ya, pastilah. Ya, gagal itu hanya halaman 1, 2, 3. Tidak ada nomor-nomor tertentu harus gagal berapa kali sampai berhasil. Ya, tidak ada. Memang sulit untuk dibicarakan kegagalan seperti apa, ya, bagaimana caranya merintis, sudah jatuh gagal, harus bangun lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi, sampai bisa ketemu dengan beberapa orang, malah mungkin semua orang yang kamu hadapi akan negatif terhadap kamu karena kamu punya cita-cita yang setinggi langit, ya. Malah mereka akan berupaya untuk memberhentikan impian dan cita-cita kamu. Jangan sampai mundur, maju terus. Suatu saat kita akan jumpa dengan seseorang atau 2 orang atau 3 orang yang ikut dengan kita. Itu baru namanya teman kita. Yang selalu akan mengkritis tapi membantu. Baik, demikian. Saya juga secara pribadi dulu tentunya saya bermula dari Indonesia, tapi saya bersikeras untuk sukses. Saya belajar di Inggris, sangat beruntung, ya, orang tua mampu. Tetapi juga tidak mudah perjuangan di Inggris karena saat itu saya tidak bisa bahasa Inggris, itu kendalanya. Jadi saya berusaha keras untuk bisa bahasa Inggris. Selama 3 tahun baru mengerti, oh begitu. Di SMA bahasa Inggris saya nilainya 5, pakai tinta merah. Kemudian setelah mendapat sarjana dari Inggris, saya berhasil pindah ke negara ini, ke negara Amerika, yang menurut saya banyak peluangnya untuk sukses lebih banyak, untuk mencapai cita-cita saya. Dan saya masih mengejar beberapa mungkin sudah tidak bisa dijangkau lagi karena umur, ya, tapi masih banyak lagi yang masih bisa saya jangkau. Jadi the sky is the limit katanya, ya. Jadi saya akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita yang lebih banyak lagi. Baik, kalau ada pertanyaan, ingin support dari saya, silahkan bertanya atau subscribe di channel saya ini. Ingin bantuan secara moral, silahkan, akan saya bantu. Kita berjuang sama-sama. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya dan supportnya dan kerjasamanya. Selamat berjuang. Sampai jumpa.